Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengkaji soal-soal UP PPG ya pada tahun 2024. Nah, kita langsung saja menuju ke soalnya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasar pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di modul ajar tersebut. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, atau E. Evaluasi penempatan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita harus tahu dulu yang namanya evaluasi formatif itu apa, sumatif itu apa, selektif itu apa, diagnostik dan penempatan itu evaluasi yang seperti apa. Nah, kita akan kaji dulu ya. Bahwa yang pertama dari jenis-jenis evaluasi yang kita harus tahu, jenis evaluasi yang pertama yaitu adalah evaluasi pretest dan posttest. Yang namanya evaluasi pretest dan posttest itu adalah, kalau pretest itu merupakan kegiatan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Sementara kalau posttest, ya ini pretest saya garis bawahi. Nah, kita lanjutkan, untuk posttest itu merupakan kegiatan tes yang sudah dilakukan. Nah, ini bedanya, kalau pretest itu sebelum, kalau posttest itu sesudah. Terus selanjutnya yaitu adalah evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik itu adalah jenis evaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan serta kelemahan dari peserta didik itu dicari solusinya. Ini adalah evaluasi diagnostik. Terus yang ketiga yaitu adalah evaluasi selektif. Evaluasi selektif ini adalah jenis evaluasi yang menyaring siswa yang sesuai dengan kriteria pada suatu program. Nah, misalkan selektif itu kan menyaring. Jadi misalkan pada seleksi untuk memilih peserta olimpiade. Nah, itu adalah evaluasi selektif. Terus yang ketiga yaitu adalah evaluasi penempatan. Nah, evaluasi penempatan ini yaitu adalah disesuaikan atau kita memilih siswa yang sesuai dengan kemampuannya, lalu ditempatkan di tempat yang sama atau di program yang sama atau program yang tepat. Ini adalah evaluasi penempatan. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi formatif. Ini bisa disebut juga dengan ulangan atau ujian ya. Biasanya evaluasi formatif, kalau setiap ulangan, yang namanya ulangan itu diadakannya pada akhir suatu materi atau suatu bab pembelajaran. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini diselenggarakan pada setiap akhir semester atau bisa disebut juga dengan UAS atau ujian akhir semester. Nah, ini adalah jenis-jenis evaluasi, ada pretest dan posttest, evaluasi diagnostik, selektif, penempatan, formatif, dan sumatif. Kita kembali ke soalnya, bahwa ada seorang guru ini ya, ada seorang guru merancang sebuah evaluasi mendasar pada indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, evaluasi yang tepat yang digunakan untuk apa oleh guru tersebut? Ya, untuk kita lihat menentukan hasil dari kemajuan belajar siswa. Nah, tentunya pilihannya yang tepat yaitu adalah pilihan yang B. Yang tepat yaitu adalah pilihan evaluasi sumatif. Kita langsung saja menuju ke soal berikutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun modul ajar. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran yang dengan maksud supaya siswa itu tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Lalu langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru tersebut saat memilih materi pembelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran.
Atau E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, sumber, dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, ini ada seorang guru. Beliau itu mencari materi dan media di internet saat menyusun modul ajar. Nah, materi dan media tersebut akan dijadikan acuan dalam penyampaian pada proses pembelajaran, dengan maksud supaya siswa itu tidak mengalami kesulitan pada saat pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru tersebut. Lalu langkah apa yang harus dilakukan oleh guru tersebut dalam memilih materi pembelajaran? Apakah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam capaian dan alur tujuan pembelajaran? Ini bisa ya. Menganalisis potensi peserta didik, ini bisa. Relevansi dan karakteristik daerah dan sumber keilmuan. Nah, ini yang kurang tepat ini ya. Ini kurang tepat ini. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial. Nah, ini juga kurang tepat ini ya. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi. Ini kompleksitasnya juga kurang tepat ini ya. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, alat, dan sumber, dan alokasi waktu. Ini juga kurang tepat. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kita menuju ke soal berikutnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan pada pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Atau E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas soal seperti ini, kita harus tahu dulu, yaitu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran. Kalau kita tidak mengetahui tentang kemampuan-kemampuan dasar dalam memilih media, kita tidak akan bisa menjawab soal-soal seperti ini ya. Nah, menurut Dr. Andes Sudirman pada tahun 1991, beliau membagi prinsip-prinsip pemilihan media pengajaran atau media pembelajaran ke dalam 3 kategori. Nah, 3 kategori itu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah kategori yang pertama adalah tujuan pemilihannya. Nah, tujuan pemilihan ini maksudnya yaitu adalah dalam pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan itu harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan media yang tepat. Nah, terus yang kedua yaitu adalah karakteristik media pembelajaran itu sendiri. Maksudnya setiap media pembelajaran atau media pengajaran itu mempunyai karakteristik tertentu atau karakteristik yang variatif. Baik dilihat dari segi keampuhan, cara pembuatan maupun cara penggunaan. Seorang guru itu harus memahami karakteristik dari berbagai media pembelajaran yang bervariasi tersebut. Sedangkan apabila guru itu memahami karakteristik media tersebut, apabila guru ini tidak memahami apabila guru ini tidak memahami karakteristik media tersebut, guru nanti akan dihadapkan pada kesulitan yang akan menghambat proses pembelajaran di sekolah oleh peserta didik. Terus yang ketiga yaitu adalah alternatif pilihan, kategori alternatif pilihan, yaitu memilih merupakan sebuah proses pembuatan keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Seorang guru harus dapat memilih dan menentukan mengenai media pembelajaran mana yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media pembelajaran yang dapat dipertimbangkan. Nah, ini adalah penjelasan dari 3 kategori membagi prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran atau media pengajaran menurut Dr. Andes Sudirman tahun 1991. Nah, kita kembali ke soalnya, yaitu kemampuan apa yang harus dimiliki ya. Kemampuan dasar yang harus dimiliki dalam
terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran. Guru harus mengetahui latar sosial budaya, ini kurang tepat ya. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran, ini juga kurang tepat. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Oke, ini bisa ya. Terus yang D, guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah, ini juga kurang tepat. Yang E, guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, sebenarnya ini bisa, tapi ini menyesuaikannya materi, guru menyesuaikan ini apa maksudnya, kurang dirincikan ya. Jadi ini saya katakan juga kurang tepat. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut.